Alinah membulatkan matanya kaget ketika mendengar syarat terakhir yang diajukan oleh bosnya, Gendra. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan pikiran bosnya. Bisa-bisanya berpikir seperti itu. Padahal itu hak yang sangat dilarang kalau bukan sepasang suami istri kan. Gak ada, kalau gitu saya mending jadi karyawan aja. Gak mau jadi nyusuin Hazel. Saya bercanda, ucap Gendra sambil tertawa di akhir kalimatnya. Alina menatap tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Ih, bercanda? Kamu bilang bercanda? Serah lu deh bos. Ya udah, kalau kamu nggak mau menyusui Hasil ya silahkan. Tapi saya juga nggak akan mengizinkan kamu kerja di kantor saya. Dan silahkan angkat kaki dari kantor saya. Perkataan Gendra membuat Alina membulatkan matanya. Gila, jadi dia dipecat jika tidak ingin menyusui Hazel. Jahat sekali lelaki di hadapannya ini, memutus rezeki orang aja. Gendra terkekeh kecil. Saya nggak mau mutus rezeki kamu. Lagi pula saya menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi kan. Alinah membulatkan matanya kembali. Lagi-lagi mengapa bosnya bisa tahu isi pikiran dirinya? Apakah bosnya itu cenayang? Saya bukan cenayang ya. Lagi-lagi Alina dibuat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh bosnya itu. Alina memandang sinis bos di depannya itu. Katanya bukan cenayang, kok bisa tahu isi pikiran saya? Gendra terkekeh kecil dibuatnya. Jadi isi pikiran saya benar. Alinah menghela nafasnya. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh bosnya itu. Tanpa bicara, dia segera pergi dari hadapan Gendra untuk menuju ruangan di mana Hasil berada. Tepatnya si ruangan Gendra. Alinah memang sengaja meninggalkan Gendra karena lelaki itu harus meeting dengan para karyawannya kan. Mana dia sudah telat lagi. Bos yang jangan dijadikan panutan. Alina berjalan dengan santai menuju ruangan Gendra. Masa bodoh dengan pekerjaannya, toh juga dia akan melepaskan pekerjaan yang memang sudah lama dia inginkan. Iya, dia memang ingin bekerja di Gen Company dari dulu kan. Tapi ya mungkin Gen Company bukan jodoh untuk pekerjaan dirinya. Jodoh pekerjaan untuk dirinya adalah menjadi ibu untuk sang anak dari CO Gen Company. Alinah dengan pelan mengetuk pintu ruangan Gendra lalu masuk ke dalam ruangan tersebut. Bisa Alinah lihat Hazel yang memandang dirinya dengan tatapan berbinar dan juga berlari dengan gemasnya ke arah Alinah. Meski dengan lari tertatih karena balita itu belum sepenuhnya bisa berjalan, tapi effort balita itu untuk sampai dan memeluk Alina sangat membuat Alina gemas. Susi, sang pengasuh Hazel pun hanya bisa melihat Alina dengan tatapan bingung. Sebenarnya siapa Alina? Kenapa dia bisa dekat dengan anak bosnya yang terkenal dengan sifat susah untuk berkenalan dengan orang lain? Pertanyaan terus berputar dalam benak Susi. Alina dengan senyum segera membawa Hazel ke dalam pelukannya. Alinah menciumi pipi cabi milik Hazel. Dia benar-benar gemas dengan bayi satu itu. Entah bagaimana bosnya dan istrinya terdahulu membuat Hazel sampai bisa jadi semenggemaskan ini. Alinah melirik Susi dengan senyumnya. Nampaknya Alinah paham jika Susi bingung dengan kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Alina. Mbak, ini pengasuh Hazel ya? Tanya Alinah ramah sambil mendudukkan dirinya di samping Susi. Susi membalas senyum Alina. Iya non, saya Susi. Senang berkenalan dengan Nona Alina. Gak usah formal gitu mbak. Panggil saja Alina. Saya kan bukan majikan mbak. Susi tersenyum kikuk. Namun setelahnya Susi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Hasil udah makan belum? Tanya Alinah kepada Susi. Hasil kini sudah betah memeluk Alina seolah tahu jika mamanya itu datang. Hasil sama sekali tidak melepaskan pelukannya sama sekali. Belum nona, akhir-akhir ini nona Hazel sangat susah untuk makan. Alinah menganggukkan kepalanya. Iya, saya tahu sih, kamu bawa makanannya. Biar saya yang suapin bocil gembul yang susah makan ini. Baik nona, saya siapkan terlebih dahulu. Hazel yang merasa dibicarakan pun mengangkat wajahnya dari pelukan
mendengarkan Alina dan menatap Alina dengan senyum manisnya. Di malah senyum, gak mau makan nanti aku gigit loh. Hazel malah tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Alina. Cuma tiba-tiba Hazel menjerit sambil berbicara seperti itu. Susi kaget dengan apa yang dikatakan oleh Hazel. Ma, Nona ini ibunya baby Hazel. Maaf kalau saya lancang Nona. Pertanyaan Susi direspon dengan senyuman oleh Alina. Nampaknya ada yang harus dia luruskan di sini. Nanti ya saya jelasin. Sekarang saya mau suapin Hazel dulu. Iya Nona, ini buburnya. Alina segera mengambil bubur itu dari tangan Susi dan mulai menyuapi Hazel. Susi tak henti-hentinya dibuat terkejut dengan Hazel. Hazel makan dengan sangat lahap disuapi oleh Alina. Padahal Susi sudah mencoba menyuapi balita itu, namun hasilnya nihil. Anak itu masih tetap tidak mau memakan makanannya. Lahap banget makannya, ini makin gembul nanti, ujar Alina. Iya non, nanti baby Hazel makin gembul perutnya. Iya nih. Cuma Alina terkekeh melihat ekspresi Hazel yang meminta susu kepadanya. Sudah dia duga jika Hazel akan meminta susu kepadanya. Apalagi yang diminta Hazel ketika berdekatan dengannya selain susu. Habisin dulu makannya sayang, baru nanti dikasih susu, ucap Alina. Seolah tahu, Hazel menganggukkan kepalanya dan tersenyum kepada Alina. Di sisi lain, Gendra sedang fokus dengan meetingnya. Meeting kali ini sangatlah penting dan dapat menguras emosi Gendra. Bagaimana tidak, Gen Company kecolongan. Iya, kecolongan oleh seorang karyawan yang menggelapkan dana sebesar 2 miliar rupiah dan mampu membuat Gen Company merugi 2 bulan ke depan. Saya tidak mempermasalahkan uangnya, bahkan laba dari pasaran dalam 2 bulan pun dapat menutupi uang yang dicuri oleh oknum tersebut. Tapi satu yang saya minta, usut tuntas dan temukan siapa yang mengambil uang perusahaan. Semua yang ada di ruangan itu menunduk takut. Mereka tahu jika Gendra pasti akan melakukan apa yang keras dan kejam kepada orang yang telah mencuri dan menyebabkan kerugian di perusahaan. Orang-orang juga mengetahui perjuangan Gendra untuk membangun perusahaan hingga mempertahankan citra perusahaannya hingga saat seperti ini sekarang. Maka dari itu, apa yang dilakukan Gendra ketika ada suatu masalah adalah yang wajar. Dan satu lagi, saya tidak ingin menerima laporan jika orang tersebut masih berkeliaran di area perusahaan yang 1 minggu ke depan. Kalian semua harus menyelidikinya, termasuk tim IT perusahaan dan yang lainnya. Kepada kepala divisi masing-masing, tolong untuk tidak memberitahu masalah ini kepada bawahan kalian, dan tolong ikut selidiki bawahan kalian. Meeting hari ini saya tutup. Setelah mengatakan itu, Gendra pergi dengan diikuti oleh sekretarisnya di belakangnya. Dalam perjalanan menuju ruangannya, Gendra menghela nafasnya, berusaha menetralkan emosinya yang sudah sangat berada di ubun-ubun. Saya butuh susu untuk menenangkannya, gumam Gendra seraya tersenyum misterius. Hari ini adalah hari yang menurut Alina menyebalkan. Harusnya hari ini menjadi hari di mana Alina tepat 1 minggu bekerja, namun karena dia sudah terikat dengan pekerjaan lain, maka dirinya hari ini harus memberikan surat pengunduran diri pada HRD di Gen Company. Alina sudah siap dengan setelan kantor yang biasa dia gunakan. Rambutnya dia urai dan dia terlihat sangat cantik hari ini. Sejenak Alina juga melihat seberapa koper yang berisi baju-baju Alina. Iya, dia juga akan pergi dan meninggalkan kontrakan yang penuh dengan kenangan itu. Dia akan memulai hidupnya di rumah Gendra, menjadi seorang baby sister dari anaknya dan dirinya sendiri.
Selamat tinggal semuanya. Ciela, kayak kemana aja? Sebenarnya aku tuh nggak tega ninggalin kalian semua. Tembok yang selalu aku tulis nama Sehun sampai kamar mandi yang benar-benar berjasa bagi aku. Tapi ini memang lebay. Nggak apa-apa deh, aku juga pindah ke tempat yang lebih baik. Udah gitu dapat gaji gede lagi. Cuman modal nyusuin doang, gumam Alina. Dengan cepat, Alinah mulai meninggalkan kosan tercintanya untuk menuju kantornya. Dia semangat tentu saja, namun tetap saja ada rasa yang tak bisa dia jabarkan ketika dia akan memberi surat pengunduran diri tersebut. Sebenarnya, Gendra sudah menawarkan diri untuk Alinah supaya tidak perlu mengajukan pengunduran diri tersebut, biar Gendra yang menangani semuanya. Namun Alinah menolak itu. Alinah juga harus berpamitan dengan Pak Budi, Bunga, Jessica, dan Zen yang telah dengan baik hati dan tangan terbuka menerima dirinya sebagai partner mereka walau hanya 1 minggu. Istilahnya, dia datang baik-baik dan harus pergi dengan baik-baik juga. Singkatnya, Alina sudah sampai di kantornya dan kini dia sedang berada di dalam ruangan HRD. Revan, sang ketua HRD, sempat bingung kenapa Alina yang notabene karyawan baru, bahkan baru 1 minggu masuk, langsung mengundurkan diri begitu saja. Padahal Alina harus membayar penalti yang tertulis di surat kontrak mereka. Namun sepertinya Revan paham ketika bosnya, sang pemilik dari kantor tersebut, menelpon dirinya. Bosnya itu berbicara bahwa jangan mempersulit Alina untuk keluar dari perusahaan, dan Revan pun tidak banyak berbicara, mengabulkan semua yang Alina inginkan. Oke Alina, semoga kamu beruntung di tempat bekerja kamu yang baru. Maaf jika Gen Company ini masih banyak kekurangan, dan ya senang bekerja sama dengan kamu Alina, ucap Revan sambil mengulurkan tangannya. Alina tersenyum dan membalas jabatan tangan Revan. Iya, terima kasih juga Pak atas pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Meski hanya sebentar saya bergabung dengan Gen Company ini, saya benar-benar kagum dengan kinerja para karyawan dan perusahaan. Semoga Gen Company kedepannya bisa lebih berkembang dari sekarang. Revan tersenyum lalu mengangguk. Setelah itu Alina mulai pergi meninggalkan ruangan Revan untuk menuju ruangannya. Alina hanya perlu menaiki lift untuk mencapai ruangan divisi keuangan. Sepanjang perjalanan tak jarang ada karyawan yang menyapanya. Kebanyakan sih tidak, ya karena mungkin mereka tidak tahu juga siapa Alina, karena Alina anak baru dan akan resign pula. Alina juga tidak secantik dan seterkenal itu, jadi biasa saja. Alina bisa melihat Zen, Bunga, dan Jessica yang sedang fokus dengan layar komputernya masing-masing. Mereka pasti sedang disibukkan dengan laporan akhir bulan, karena ini tanggal di penghujung bulan. Alina juga merasa sangat bersalah karena bukannya membantu mereka, Alina malah mengundurkan diri. Tapi tak apa, ini juga karena bos mereka. Kalau ada apa-apa, Alina akan meminta pertanggungjawaban kepada Gendra, karena bagi Alina, Gendra lah sumber masalah-masalah di sini. Alina, sedang apa di sini? Ayo masuk, ucap Pak Budi yang dibalas dengan senyuman oleh Alina. Lalu keduanya mulai masuk ke dalam ruangan divisi keuangan. Teman-teman semua, ini ada Alina. Kayaknya Alina ada yang ingin dibicarakan, ucap Pak Budi. Pak Budi sudah pasti memang mengetahui tentang Alina yang akan resign dari kantor. Pihak HRD pasti menghubungi Pak Budi. Ada apa Alina? Lu juga kok telat? Tanya Bunga. Maaf ya teman-teman, sebenarnya aku udah resign baru aja, dan sekarang aku kesini mau beresin barang-barang aku, ucap Alina. Bunga dan Jessica terlihat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Alina.
Alina, tapi kamu baru 1 minggu bekerja. Kenapa? Ada yang salah sama kita ya? Kamu nggak nyaman sama kita? Tanya Jessica. Dengan keras, Alina menggelengkan kepalanya. Enggak, bukan itu, Jess. Tapi ada salah satu alasan aku untuk resign yang aku nggak bisa sebutin sekarang. Aku sangat nyaman bekerja di sini dengan kalian. Tapi memang sekarang aku harus resign, jelas Alina. Bunga menganggukkan kepalanya. Begitu juga dengan Zen. Ya udah kalau gitu, makasih banget loh selama kamu kerja di sini. Kita sangat terbantu, ucap Bunga. Bukan apa-apa itu, jangan bilang kayak gitu. Aku juga kan kerja di sini. Meski aku sudah nggak di sini, tapi kita masih bisa berteman kan? Tanya Alina. Alina memang tidak memiliki teman. Pasalnya ketika kuliah, dia adalah orang yang sangat hati-hati memilih teman. Jadi lingkungan pertemanannya pun sedikit dan hanya itu-itu saja. Tapi dengan Bunga dan Jessica juga Zen, Alina merasa dia sangat bahagia. Dia ingin berteman dengan mereka seterusnya. Tentu saja Alina, kita akan sering bertemu nanti. Aku mau mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Budi dan kalian semua yang udah bantuin aku dan membimbing aku. Dari aku nggak bisa sampai bisa. Aku juga minta maaf kalau aku banyak kekurangan selama bekerja. Aku seneng banget bisa bekerja sama dengan kalian. Semoga kalian bisa selalu bahagia dan kompak terus ya. Akhirnya Alina membereskan barang-barangnya sambil dengan menahan air matanya. Itu karena Alina melihat Jessica yang menangis. Jessica menangis karena dia merasa kehilangan Alina yang selalu membantu pekerjaannya. Alina merasa benar-benar dicintai secara tulus oleh mereka. Alina, kamu beneran mau resign? Nggak mau stay di sini? Nggak mau stay di sini? Tanya Jessica lagi. Entah sudah keberapa kali Jessica berbicara seperti itu saat Alina sedang membereskan barangnya. Alina tersenyum lalu memeluk Jessica dari samping. Iya, aku nggak bisa stay di sini, tapi nanti kita akan sering ketemu ya, sama Zen dan Bunga juga. Baru saja Jessica akan membuka suaranya, suara dari seorang office girl wanita membuat Alina terdiam membeku. Nona Alina ya, dipanggil oleh Tuan Gendra di ruangannya. Sontak Jessica dan Bunga juga Zen melihat ke arah Alina. Alina, ada urusan apa lu dengan bos? Awas, dia lagi jadi macan akhir-akhir ini, ucap Zen. Alina tersenyum kaku. Dalam hatinya, dia mengutuk Gendra yang dengan bebas memanggilnya di kantor. Bisa-bisa para karyawan akan curiga jika Gendra melakukan hal itu. Gendra sialan, awas aja gue akan bikin perhitungan sama tuh duda genit.